setelah kita sampai di rumah Pak RT itu, Pak RT menyampaikan sesuatu hal yang memang mungkin dibilang apa ya, pantangan di situ Kak. Lewat jam 8 ataupun sudah isya aja itu udah sepi. Jadi kita nggak boleh aktivitas kemana-mana, kita harus di dalam. Puskesmas yang kamu lewatin itu tempat kejadian yang di korban tsunami. Jadi semua masyarakat yang kena dampak korban tsunami itu disimpan di situ Bang, sampai mayatnya itu ditumpuk-tumpuk katanya. Anak-anak semua baca ayat kursi, baca yasin, kayak ngajiin orang mati aja udah. Kayak emang aku mati di situ. Teman-teman aku udah pada nangis kayak, "War bangun, jangan kayak gini, War bangun, jangan kayak gini. Kita pulang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Anwar. Ya. Aduh, Abang, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Anwar ya kan. Nah, sebelum Bang Anwar menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Anwar. Karena jauh-jauh dari Pandeglang ya, gitu kan, yaitu Banten ya. Ujungnya lagi berarti gitu kan ya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Anwar nanti, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, katanya Bang Anwar nih punya pengalaman saat KKN. Betul. KKN itu kalau boleh tahu di daerah Banten apa daerah mana lagi nih? Masih daerah Banten. Masih daerah Banten, masih daerah Pandeglang. Ya. Oke. Itu berapa lama KKN tuh? KKN kalau aku di sana tuh KKN cuma 30 hari Bang. Sekitar 1 bulanan. Ya. Oke, dan ternyata di tempat itu ngalamin beberapa kejadian yang nggak enakin ya, gitu betul. Kan. Sampai kira diteror lah sama sosok gitu kan ya. Dan yang lainnya nanti pengalaman menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu kan ya. Oke, ini teman-teman Ngopi Horor ini udah penasaran nih Bang. Mungkin tahan dulu kali ya cerita nih ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu silakan Bang Anwar. Alhamdulillah. Udah siap Bang ya cerita nih? Siap Bang. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Ceritakan kisah horor ketika aku melaksanakan KKN. Jadi aku KKN itu di tahun 2024, tepatnya di tanggal 8 bulan Februari. Yang biasanya KKN itu kan kadang 1 bulan ataupun 2 bulan lebih. Tapi di kampus aku itu cuman 30 hari karena memang bertepatan pada pemilihan presiden waktu itu. Jadi untuk segera program kerja bentuk kegiatan KKN itu harus selesai sebelum kegiatan itu dimulai. Nah, sebelum pelaksanaan KKN, kita dikumpulkan dulu nih di kampus untuk pembentukan kelompok. Nah, yang hebatnya di kampus aku ini, pembentukan kelompok itu bukan ditunjuk langsung oleh kampus, tapi kita nyari sendiri nih.
untuk kelompok. Aku karena memang aku banyak teman, jadi aku memilih KKN itu dengan teman-teman yang aku kenal supaya nanti ketika pelaksanaan KKN kita tidak harus saling kenal juga gitu kan. Nah, setelah pemilihan itu kita diberikan pengarahan oleh pihak kampus terkait daerah di mana kita tempatkan KKN itu sendiri dan berapa lama. Setelah itu selesai, nah ketika kita sudah selesai pembentukan kelompok, kita keluar dari kampus dan kita perbincangan terkait tempat dan posko itu sendiri. Seharusnya dari pihak kampus sih sudah memberikan izin untuk pelaksanaan ataupun observasi itu silakan survei sebelum H-3 pelaksanaan KKN itu sendiri. Cuman karena kelompok aku terlalu santai, kita tidak survei ke tempat karena ada teman aku, namanya saya sebut aja Jarot. Teman aku ini dia itu punya kenalan dan punya cewek di sana. Jadi perihal tempat itu jangan memikirkan katanya. Tenang aja, perihal tempat itu nanti gue yang cari katanya. Oke lah, kita di situ tidak debat panjang perihal tempat. Kita selesaikan hanya pembicaraan tentang berapa terkait persiapan dan iuran berapa yang kita harus laksanakan gitu kan. Setelah itu H-1 aku kembali menanyakan lagi kepada Jarot terkait tempat posko. Dia lagi-lagi meyakinkan kita semua untuk ya udah kita aman nih untuk posko ini, jangan memikirkan nanti tanggal 8 sekaligus pelepasan kita langsung berangkat. Nah, teman-teman aku yang lain itu, kelompok yang lain itu sudah survei, sudah mendapatkan posko di tempatnya. Ya kan, pertanyaannya itu kita kan, aku pribadi sekalipun aku ini KKN, aku orang situ, tapi aku belum pernah ke tempat yang ditunjuk itu karena aku KKN itu di salah satu daerah selatan yang ada di Kabupaten Pandeglang itu sendiri, yaitu di tepatnya di Selat Sunda, jadi perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri. Nah, aku belum pernah ke situ bang, jadi aku masih bingung untuk jalannya itu berapa jam, tepatnya di mana dan lain-lain. Jadi ya masih bingung lah sama anak. Cuman berhubung aku kenal deket sama temen aku ini yang meyakinkan kami, jadi ya udahlah kita percaya aja. Nah, singkat cerita, Hamin sebelum pemberangkatan, kita ke kampus dulu nih. Ngambil peralatan, ngambil PDH dan lain-lain, selesai. Nah, besoknya tanggal 8 ini bang. Tanggal 8 sekaligus pelepasan daripada kampus. Harusnya kita berangkat itu pagi. Karena memang sekali lagi kelompok aku itu ya santai aja gitu. Kita kumpulan, kita ngobrol-ngobrol, kita persiapan, yang lain udah yang kelompok yang lain itu sudah berangkat. Akhirnya kelompok aku memutuskan berangkat di sore hari di tanggal 3, di jam 3 itu sendiri. Kita berangkat naik motor, hanya sewa mobil kap untuk peralatan saja, untuk kayak baju, barang-barang yang harus dibawa. Kita berangkat jam 3 sore, dan posisi pemberangkatan itu hujan deras bang. Deras banget karena memang jarak tempuh dari kampus ke tempat KKN aku itu cukup jauh ya. Karena memang daerah sana memang untuk perihal jalan itu udah bagus. Cuman untuk jarak tempuh sangat jauh, hampir 1 jam atau 2 jam yang paling cepat. Karena memang aku belum pernah ke sana jadi agak lambat gitu. Karena perjalanannya cuma teman aku sendiri yang tahu. Kita berangkat naik ke motor, hujan deras, kita memutuskan untuk berhenti di salah satu tempat untuk membeli jas hujan. Kita nunggu hujan reda untuk sambil ya biasa ngerokok, ngangetin badan dan lain-lain. Dan dirasa namanya alam juga kan, kita nggak tahu kapan berhentinya nih. Kita memutuskan untuk berangkat sambil hujan-hujanan pakai jas hujan. Itu basah karena memang sekalipun kita pakai jas hujan itu tetap rembes kan bang. Terus kita jalan karena memang perjalanan itu untuk lokasi itu sendiri memang daerahnya kan pesisir pantai ya, pesisir laut. Jadi kanannya itu laut, kanannya ini hutan lindung kayak pohon-pohon jati. Itu kalau malam gelap banget bang. Kalau siang aja udah memang sesepi itu, jarang mobil lewat, motor lewat. Kita hampir dari jam 3 kita hampir sampai di sana itu jam 6 maghrib. Kita sampai di salah satu Indomart, kita ngungsi di situ, kita istirahat sambil menunggu informasi terkait posko ini sendiri. Karena memang di pikiran aku itu kita kan belum dapat posko nih. Nanti kita nginep di mana gitu. Padahal besok itu kita harus langsung ke desa untuk perizinan dan lain-lain. Akhirnya kita nunggu sampai nunggu azan maghrib. Lagi-lagi aku nanya ini ke Jarot ini, nanyain kepastian terkait posko itu sendiri. Aku nanya dong, gimana nih untuk posko? Nah, yang bikin aku kesal itu Jarot ini belum dapat posko yang pasti bang.
Padahal di situ posisinya udah kedinginan, udah capek perjalanan, apalagi kan kebanyakan perempuan. Jadi 10 perempuan, jadi aku 15 orang. Jadi 5 laki-laki, 10-nya itu perempuan. Jadi aku lebih memikirkan ke perempuan gitu untuk tempat istirahat. Akhirnya perdebatan, kita di situ panjang lebar. Akhirnya teman aku ini dikabari sama masyarakat lokal. Ada penginapan, cuman penginapan itu bukan rumah, tapi semacam bekas toko, Bang. Semacam bekas toko yang dimana tempatnya dia hanya sepetak aja gitu. Kita diskusi sama anak-anak yang tadi ya sebetulnya anak-anak juga gak mau untuk menempati itu. Cuman yang pada akhirnya ya udahlah, daripada kita basah, daripada kita capek gak ada tempat, ya mendingan kita di situ aja gitu. Kita akhirnya nginep 1 malam di situ. Besoknya kita bangun pagi dan kita ke pihak desa untuk perizinan dan lain-lain terkait program kerja yang akan kita lakukan, terus kegiatan berapa lama kita tinggal di sini dan kegiatan apa yang kita akan lakukan di sini gitu kan. Dan alhamdulillah pihak desa menyambut baik dan mereka juga mendukung semua program kerja yang akan kita lakukan nanti gitu kan. Kita menanyakan terkait jumlah kakak, berapa jumlah ibu hamil, balita dan lain-lain, jumlah sekolah ya, intinya layaknya KKN di desa lah kan. Kita dapat datanya, kita pulang karena sehari itu kita hanya fokuskan untuk silaturahmi ke pihak desa saja. Habis itu kita cari-cari tempat yang alhamdulillah dapat di salah satu tempat yang dimana tempatnya ini Pak RT, rumah Pak RT. Jadi Pak RT ini menawarkan rumahnya untuk diisi dan ditinggali oleh kita gitu kan. Ya kita senang dong karena rumah. Karena untuk jarak dari desa itu cukup jauh, harus menempuh jarak motor itu sekitar 20 menit. Dari tempat posko berarti tempat Pak RT sama desa itu sendiri. Akhirnya kita nggak habis pusing, kita langsung ngangkut barang dan kita tempati situ. Dan tempatnya enak, Bang. Enak kayak rumah-rumah zaman dulu. Ya udah bangunan permanen sih, udah tembok. Cuman bangunannya itu bukan bangunan kayak rumah-rumah sekarang, dia itu panjang. Jadi denahnya itu kamar depan, tengah sama belakang. Ada 3 kamar. Dan kita tinggal di situ sama Pak RT. Karena Pak RT kan sendiri tinggal di situ, jadi kita sekaligus tinggal sama dia gitu. Dan Pak RT pun ya udah tinggal sama saya aja di sini. Dan dari KKN kuliah universitas yang lain juga ketika melakukan KKN itu di situ. Kita baru tahu dong gitu kan. Setelah kita sampai di rumah Pak RT itu, Pak RT menyampaikan sesuatu hal yang memang mungkin dibilang apa ya, pantangan di situ Kak. Jadi karena memang wilayahnya itu sebetulnya dibilang paling ujung. Cuman kalau malam itu kita dilarang aktivitas malam karena pertama sepi jalan, takut begal ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Ya aku pribadi tidak berpikir hal-hal negatif ya. Mungkin itu demi kebaikan kita sendiri. Jadi lewat jam 8 ataupun sudah isya aja itu udah sepi. Jadi kita gak boleh aktivitas kemana-mana. Kita harus di dalam. Kita gak boleh di luar ataupun apa gitu kan. Ya udahlah, itu kita harus menghargai hal itu gitu kan. Ya karena memang anak-anak muda di situ karena umurnya juga masih muda, jadi ya petentang-petenteng aja gitu Kak. Biasalah anak-anak muda gitu kan. Besoknya kita ke rumah Pak RW. Nah di rumah Pak RW ini kita ingin berbicara tentang program kerja terkait sosialisasi kesehatan. Karena jurusan yang aku ambil itu kan sebetulnya tidak menjurus, yaitu pendidikan sendiri Kak. Karena memang menyesuaikan apa yang ada di desa itu sendiri, kita menyesuaikan lah untuk program kerja. Kita sosialisasi dan Pak RW menyambut dengan baik, kita tentukan tanggal dan lain-lain, selesai. Karena memang untuk siang ini tidak ada, di minggu-minggu pertama ini nggak ada hal-hal yang memang menjanggal sih Kak. Ya layaknya kehidupan hari-hari aja, biasa aja. Untuk 1 minggu itu tidak ada hal-hal yang janggal, nah, selesai. Nah malam kedua ini yang menurut aku janggal ini. Aku pulang sore itu jam setengah asar lah. Aku ke posko, aku merasa capek lah karena faktor perjalanan dan lain-lain. Aku ngelamun, ditepak sama temen aku kayak jangan ngelamun. Oh iya, kecapean. Aku udah dilarang sebetulnya Bang. Aku udah dilarang sama pacar aku karena aku satu KKN sama pacar aku, dilarang jangan tidur maghrib katanya. Pamali kalau bahasa di sana. Jadi gak baik. Karena aku capek, aku tidur aja. Tidur. Setelah tidur dibangunin Isya. Nah di situ aku udah ngalamin hal yang emang menurut aku di luar nalar. Kayak aku nyium bau melati, terus badan aku berat dan lain-lain. Cuman aku mikirnya kayak
di sini kan masih banyak pohon-pohon melati. Jadi lagi pada bunga-bunganya gitu. Jadi Pak kecium baunya. Cuman aku nanyain ke salah satu teman aku, dia bilang enggak katanya. Halu kali lu katanya kayak gitu. Oh ya udahlah, nggak berpikir panjang. Habis itu kita diantar, dan karena memang program kerja kita itu ngaji pas malamnya, kita diantar sampai RT ini sendiri ke tempat pengajian lah. Ada tiga titik, cuman aku kebagian di salah satu tempat pengajian yang ada di belakang. Oh iya bang, aku lupa. Jadi posko aku itu sebelahnya itu ada puskesmas. Nah, puskesmas ini sudah kosong lama, bekas kejadian tsunami Selat Sunda kemarin. Aku lewat puskesmas itu sama Pak RT. Ya biasalah aku kenalan sama guru ngaji, mengajarkan ngaji sama anak-anak dan lain-lain gitu kan. Setelah selesai anak-anak pulang, aku ngobrol dengan Pak guru ngaji ini. Cuman ada pesan yang dia katakan kayak di sini itu kalau bahasa Sundanya eta di dieu mah pula aral. Kalau bahasa Indonesia di sini mah jangan nakal. Karena di sini tuh tempat yang di dulunya puskesmas yang kamu lewatin itu tempat kejadian yang di korban tsunami. Jadi semua masyarakat yang kena dampak korban tsunami itu disimpan di situ bang, sampai mayatnya itu ditumpuk-tumpuk katanya. Ya kataku ya makasih sarannya gitu, makasih informasinya. Ya udah aku pulang. Setelah aku lewat, karena memang jalurnya sebelum posko aku itu melewati puskesmas itu sendiri, aku lewat ada anak kecil. Ada anak kecil seumuran 10 tahun lah. Aku tanya dong, pulangnya kemana dek? Dia nggak jawab. Pertama, aku tanya lagi, mau diantar nggak? Pulangnya kemana? Dia nunjuk ke belakang puskesmas. Ya udahlah, aku antar, dia nggak mau. Ya udahlah, mungkin akamsi gitu, anak sini jadi berani nggak harus diantar. Aku jalan baru sekitar 10 langkah mungkin, aku lihat ke belakang udah nggak ada. Ya logisnya kalau memang manusia, kalau lari itu kan kedengeran, dan kalaupun jalan kedengeran. Dan emang ada belokan, walaupun ada belokan itu kelihatan. Kok toh baru 10 langkah aku juga bang. Ya udahlah, aku nggak pikir panjang, aku pulang. Posko kita ngobrolin perihal program kerja lagi, terus evaluasi, masak dan lain-lain. Nah di malam yang ini teman aku perempuan, aku gak bisa sebutin namanya bang ya. Jadi dia di malam yang pertama itu dia ngalamin hal yang aneh, tapi dia nggak mau cerita. Pacar aku ngomong, katanya si ini mau ngomong katanya. Kenapa? Enggak, dia nggak mau banyak orang tahu katanya. Lah aku ngobrol lah, kenapa? Dan itu ketika dia mandi, dia itu berasa ada yang liatin di kamar mandinya. Nah dia ketika dia tidur, dia tuh berasa dicium, berasa dielus-elus sama nggak tahu siapa. Ketika dia bangun nggak ada yang bangun, semuanya tidur. Menurut aku, lah itu mimpi mungkin gitu kan. Tapi dia kekeh dengan enggak sih. Aku belum tahu kalau dia itu orang yang peka ke hal yang demikian. Ya udahlah, baca doa aja kataku ya kan, karena memang kita di sini pendatang, ya toh sikap kita harus sopan gitu. Setelah itu udah, kita makan, evaluasi sambil membicarakan besok kita mau kemana. Aku tipe orang yang tidur itu susah dan bangunnya juga cepet. Cuman di situ aku tidur gampang dan bangun cepet. Cuman yang anehnya ini aku setiap di situ bangun jam 3 malam aja. Nah masuk ke minggu kedua bang. Nah untuk karena minggu yang pertama ini kita ini fokus ke silaturahmi, ke tokoh masyarakat, ke pihak desa, PRW, RT. Nah untuk minggu kedua ini kita eksekusi program kerja. Nah di minggu kedua kita lakukan program kerja yang pertama, yaitu sosialisasi pendidikan di salah satu SMA yang ada di sana, SMA negeri. Ketika kita sudah melakukan sosialisasi di SMA, ya pihak sekolah, alhamdulillah dia respon baik terkait pentingnya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi itu sendiri. Karena memang untuk tujuan pertama kita ditempatkan di situ tuh untuk tarik minat siswa situ untuk kuliah di tempat kuliah aku gitu bang. Alhamdulillah selesai. Cuman ada yang janggal ketika memang pada saat itu kita mengundang salah satu dosen untuk jadi pemateri. Tapi dia mengabari H-1-nya nggak bisa. Terpaksa aku yang ditunjuk menjadi pemateri, menyampaikan materi. Nah di situ ada yang hal yang janggal. Pertanyaan siswanya ini bang, dia ngacungin tangan, dia nanya kayak, kak aku mau nanya, ya nanya apa? Itu menurut aku bukan pertanyaan, tapi kayak petua. Dia pertanyaannya kayak gini, di sini mah cina ulah heureuy, ulah loba lalagaan, ataupun di sini jangan bercanda ataupun jangan nakal.
Bingung dong, ke distract aku. Tapi ketika aku ngelihat teman-teman yang lain, mereka nggak ngeh pertanyaan itu. Mungkin kataku salah dengar kali. Pas aku nanya lagi, dia cuma senyum terus duduk. Nah udah selesai, aku nggak ada pertanyaan, aku biasa udah selesai kegiatan, kita pulang, kita pamit ke pihak sekolah. Aku nanya dong ke pacar aku ini, dia kan pegang mic nih, nggak mungkin dong kalau dia nggak dengar ketika dia ngomong kayak gitu. Apa sih? Enggak, katanya. Lah, ya udahlah. Sampai ke posko aku selalu bertanya-tanya, ini ada apa sih gitu kan. Ya udahlah, aku berpikir positif karena memang aku nggak terlalu percaya ke demikian. Aku selalu menganalogikan kalau itu faktor kecapean aja gitu bang. Nah di sini di minggu pertama, di malam yang pertama kembali aku bangun jam 3 malam. Aku pengen kencing dong, karena memang tadi aku bilang bahwasanya kamar aku ini berada di dapur, otomatis akses ke kamar mandi itu dekat. Aku kamar mandi, pas ketika aku mau ke kamar mandi, pintu kamar mandi tertutup. Aku ketok, ada orang dong, karena dia nyaut, "Ntar dulu," katanya. Oh ya udah, mungkin teman aku yang selalu bangun, karena teman aku ini salah satu di kelompok aku ini selalu bangun malam untuk salat malam gitu. Oke lah, aku tungguin sambil ya minum, ngerokok lah. Cuman sampai setengah jam dia nggak keluar. Aku kan bingung, dia ngapain di kamar mandi. Kalau berak pasti nggak bakal lama, kalau mandi ya memang kedengeran suara jegur-jegur itu bang. Ketika aku ketok lagi, posisi kamar mandi itu nggak dikunci, kebuka. Ketika aku masuk, itu kayak sabun berantakan, semuanya berantakan, kayak berasa ada yang ngacak-ngacak, ada yang ngacakin. Kataku, siapa ya? Nah ketika aku mau keluar, ditepak lah sama teman aku yang sering bangun ini. "Lu kenapa?" katanya. Kaget dong. Lah, bukannya lu di dalam? "Enggak," katanya. "Gue baru bangun," katanya, mau ngambil wudhu. "Ya udah, gue dulu lah," katanya. Sambil beres-beresin tempat yang diberantakin itu. Setelah diberesin, udahlah, aku udah kencing, aku tidur lagi. Karena memang aku bangun tidur untuk kencing doang sih, nggak melakukan sholat malam. Untuk besoknya kita lakukan program kerja lagi, itu program kerja yang kedua terkait itu kayak kita ikut sama kegiatan yang ada di desa kayak balita gitu bang. Kita ikut serta sama masyarakat berbaur. Cuman yang aneh di situ badan aku tuh berat sama pusing. Padahal aku nggak bergadang dan nggak banyak aktivitas lah karena memang di sana itu curah hujannya gede, jadi aktivitas itu lebih ke paling setengah hari, nggak sampai seharian, setengah harian doang karena hujan kan kondisinya. Ya udahlah, setelah selesai, nah lagi aku pulang ke posko. Kita setelah maghrib kita sholat lagi maghrib, terus isya kita mengajar ngaji lah. Di sini lagi aku ngalamin kejadian horor. Ketika aku mengajarkan ngaji, aku bertiga tuh, aku sama perempuan 2. Setelah ngajar ngaji selesai, nggak ada hal apa-apa, aku kembali ngobrol. Nah ketika aku pulang dari tempat pengajian itu jam 8:30 lah, aku ngelihat dari kejauhan karena memang ada lampu jalan nggak terlalu terang. Aku ngelewat, ada orang yang berdiri di depan puskesmas itu bang. Menurut aku dia ngapain sih di situ? Kalau emang manusia ngapain berdiri di tempat gelap? Cuman ketika semakin aku lihat itu ya kayak manggil sini gitu. Karena aku penasaran orangnya, aku samperin lah. Ketika aku lihat semakin dekat, aku sentrin kan pakai senter HP. Karena memang kalau kejauhan itu kayak kita tahu lah jarak senter HP itu seperti apa kan. Kita harus dekat dulu untuk jelas. Ketika aku semakin dekat itu yang aku lihat sosoknya itu bang, manusia. Badannya kayak manusia, cuman mata semua. Tangan itu mata sampai ke kaki. Ya aku sampai merinding ya kalau ceritanya kayak gitu. Jadi emang itu mata, jadi sosok manusia, cuman dia mata semua. Udah matanya itu keluar darah dan lain-lain. Aku shock dong, kayak ini apaan sih gitu kan. Sampai aku ada bahasa yang gak kurang sopan gitu kan. Aku langsung puter badan dan itu berat banget ketika mau puter badan. Jadi berasa kayak ditahan aja gitu. Puter badan langsung lari, selari-larinya sendal juga ketinggalan. Aku ambilnya besok nih. Aku lari ke posko dan aku gebrak pintu karena memang di posko aku unik dan aneh bang menurut aku. Ada pintu depan, cuman pintu depan ini nggak bisa diakses, nggak boleh dibuka. Jadi bisanya lewat pintu samping sama belakang.
Nah itu yang keanehannya, entahlah kenapa, mungkin itu udah entah itu doll ataupun apa gitu kan. Aku lewat tengah, aku langsung dobrak pintu, nggak ucapin salam, anak-anak kaget, kenapa gitu kan. Aku dikasih minum, ada temen aku yang tadi yang dia ngerti yang ke hal-hal kayak gitu karena dia kan pro pesantren, dikasih air sama dia, aku tenang lah. Cuman di situ aku ngantuk banget bang, ngantuk yang dimana ya perasaan aku tidur. Cuman ketika aku bangun, aku ke distract kayak yang bangun di salah satu dimensi yang lain. Aku bangun, aku pas lihat semua itu hamparan sawah. Sawah luas banget, sawah, gak ada ujung. Aku kaget dong, apa ini mimpi gitu kan. Pas aku cubit, semua anggota badan aku itu ngerasa sakit. Kataku, ini di mana gitu. Kan bingung. Ini di mana gitu. Aku manggil teman-teman, minta tolong, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang denger. Sampai aku jalan sampai aku merasa kayak putus asa, capek. Aku istirahat lah. Aku diem kayak sambil mikir aku ngelakuin kesalahan apaan gitu. Sampai aku ngalamin kejadian seperti ini. Nah, kita kembali ke sudut pandang teman-teman aku nih. Ketika aku ngalamin tadi aku bangun di dimensi yang ini. Nah, teman-teman aku ini lihat aku itu kesurupan sosok kakek-kakek yang dimana sosok ini bilang katanya kalau ada yang nggak senang kalian tinggal di sini dan dia pengen ngambil raga aku, dan anak-anak nangis di situ, kaget, shock gitu kan, sampai nangis karena memang dikeluarin sama beberapa orang pintar sana nggak bisa. Sampai Pak RT ini bilang ya udah bawa pulang aja. Jadi malam ini pulangin ke rumahnya. Jadi jangan di sini. Aku kesurupan di situ kayak bukan selayaknya kesurupan ngamuk-ngamuk bang. Dia itu minta rokok, minta kopi hitam, kayak minta pisang, minta apapun itu. Cuman gak diturutin sama anak-anak karena kalau kata teman aku yang pinter ini, kita jangan nurutin kemauan hal demikian. Takutnya nanti ketika semakin kita nurutin, semakin si jiwa aku ini diambil gitu. Jadi biarin, dia mau ngamuk kayak biarin. Itu ada 2 jam aku kesurupan dan aku ngerasa di saat itu sendiri bang. Aku kayak diem gitu kan. Cuman aku denger panggilan nama. Aku ikutin lah nama itu, suara panggilan nama itu. Aku ikutin sampai aku ketemu cahaya yang bulat, nggak tahu cahaya dari mana. Jadi tadi ketika aku sampai itu nggak ada apa-apa. Aku sampai ketika aku mau ngelangkah ke cahaya itu aku terbangun dan badan aku sakit-sakit, udah kayak dipijit dan dipegang dan lain-lain lah, layaknya orang ngamuk gitu untuk kesurupan. Dan anak-anak nanya, kamu kenapa? Emang udah ngelakuin apa? Aku nggak cerita kalau aku udah ngelihat sosok itu tadi. Udahlah, aku mungkin kecapean. Terus kata Pak RT, jangan banyak pikiran, jangan terlalu ngelamun di sini mah katanya. Ya udahlah, aku istirahat. Dan lagi-lagi bang, aku bangun jam 3 lagi. Aku pengen kencing. Ketika aku ke kamar mandi, sama, ada yang mandi di kamar mandi itu. Aku ketok-ketok, dia nyaut, tar dulu katanya. Suaranya, ya suara cowok, cuman datar. Waktu pertama aku nggak terlalu merhatiin nada suaranya, tapi yang kedua aku merhatiin, dia datar suaranya, tar dulu katanya. Aku tungguin, setengah jam lagi nggak ada. Aku kesel kan, lama masih mandi gitu kan. Orang mau kencing juga. Ketika aku buka, lagi-lagi nggak kekunci, dan itu berantakan tempat sabun dan lain-lain. Di situ aku diem kayak mikir, ini ada apa sih gitu kan. Toh mungkin kalau kita ngelakuin hal-hal yang dilarang, kita nggak ngelakuin gitu. Mungkin aku nggak sadar pada saat itu. Aku beresin, ya udah aku kencing, aku tidur lagi. Nah besoknya kita ngelakuin kegiatan perlombaan. Di hari ini aku yang sadar bang, karena aku bangun pagi kan, bangun pagi 5:30. Aku ngerasa capek badan, aku nggak mau ikut kegiatan, aku pengen istirahat. Dan aku udah ngomong ke Jarod ini, yang teman aku ini. Cuman yang anehnya ini bang, jadi anak-anak itu, aku itu ikut kegiatan, bahkan ngambil bambu, terus siapin lapangan karena kita mau ngadain perlombaan olahraga kayak bola dan voli kan ya.
Dia itu bahkan aku fotonya itu ada. Foto aku ikut itu. Dipoto sama masyarakat tuh ada. Cuman aku dari pagi di kamar. Aku nggak ikut. Biasanya aku tipe orang yang selalu banyak ngomong. Itu di situ diem aja, nggak ada bahasa yang keluar. Paling senyum, diem. Dan pacar aku kayak aneh gitu. Kok dia diem aja gitu, gak biasanya gitu. Sampai ke mau pulang. Cuman memang aku ini yang mereka ikut itu. Aku diem, gak mau ikut duluan. Dia tuh berhentinya itu di puskesmas itu kan. Berhentinya di puskesmas. Duluan aja katanya. Ada perlu dulu kata dia kayak gitu. Ya udahlah, kadang-kadang kepikirannya aneh kan. Mereka ke posko, mau ke kamar, ada aku yang gua lagi tidur bang. Aku lagi tidur, kaget dong. Lah, kok lu duluan sih? Bukannya tadi lu di belakang? Aku kaget kan. Siapa yang ikut? Dari tadi kan udah bilang dari pagi gak mau ikut kegiatan. Ya anak-anak sambil lihat-liatin, ya udahlah gitu kan. Karena memang waktu kita masih ada 1 minggu lagi di situ kan. Jadi nggak mau ada hal-hal yang emang ngerusak perencanaan kita nanti di sini. Ya udahlah, kita kuat-kuatin aja mungkin. Nah udahlah, aku enakan badan gitu kan. Terus singkat cerita masuk ke malamnya lagi nih, di malam ketiga ini yang memang menurut aku lebih parah bang. Ketika aku beres mengajar ngaji, aku pulang, guru ngaji tuh selalu bilang hal demikian. Kayak berasa, kayak mungkin dia tahu kita ngelakuin kesalahan, cuman kita nggak sadar mungkin. Oke, dan aku mikir kayak ini kok setiap mau pulang dia mesinin kayak gitu aja gitu kan. Ya udahlah aku pulang karena memang gelap banget. Karena sebetulnya untuk kampung itu sendiri rumahnya dempet-dempetan bang, nggak terlalu jauh. Cuman memang agak kayak rumah satu ke rumah satu deket, terus ke belakang ada lagi, ke samping ada lagi gitu. Jadi agak jauh lah. Ketika aku pulang, ketika pas aku ngelewatin puskesmas ini, aku ke distrik lagi. Aku lihat salah sosok bayangan yang gede banget di puskesmas itu. Gede, dan aku kira itu bayangan orang karena memang ada lampu di situ. Kata aku, ini bayangan gede amat gitu kan. Aku tetap liatin. Cuman semakin aku liatin, semakin berbentuk itu bang bayangan. Semakin membentuk jadi sosok yang memang gede, bulunya banyak, matanya merah, kayak dia ngeliatin ke aku marah. Aku kaget dong. Aku langsung jalan. Nah, ketika aku sampai posko, aku ngalamin hal yang tadi, yang kemarin malam. Aku kesurupan itu, aku langsung pingsan dan aku bangun kayak yang aku bangun di dimensi yang lain, kayak yang aku di satu hamparan sawah, di sebelah kanan sawah, sebelah kirinya sungai. Cuman bedanya di situ ada pohon yang memang gede banget. Cuman ranting-rantingnya itu bukan ranting pohon bang, kayak orang digantung. Itu ada yang utuh, ada yang hanya bagian kepalanya aja, tangan dan lain-lain. Dan aku bingung, ini apa? Ada pesan apa yang pengen disampaikan? Apa kelompok aku ini ngelakuin kesalahan? Cuma karena yang anehnya itu yang ngerasain aku doang, teman-teman aku nggak ngerasa. Aku kan bingung. Aku denger suara minta tolong di pohon itu, kayak yang tolong lepasin gitu kan. Masuk ke sudut pandang teman aku nih, sebelum aku ceritain aku ngalamin kejadian apa di mimpi aku itu, bukan di mimpi, dimensi itu. Nah, teman aku ini ngelihat aku tuh kesurupan. Cuman beda dengan kesurupan yang lain, yang kemarin. Dia tuh kesurupan kayak aku itu, kayak wujudnya orang yang memang gede badannya bang. Dan di situ rame anak-anak yang posko lain ke situ karena memang deket kan dari kelompok yang lain ke situ untuk nolongin. Karena memang pacar aku ini nelponin kayak kaget gitu. Anur tolongin katanya. Ke situ semua rame dan dipegangin sampai 20 orang laki-laki tuh nggak kepegang. Sampai ada orang pintar, ya udah jangan dipegangin katanya. Pas gak dipegangin, kata teman aku ini, si Jarot ini, bukan si Jarot, teman aku ini yang pinter itu, aku mundur, terus lari keluar pintu, dan yang dilihat teman itu bukan lari, tapi terbang, karena nggak kejar. Kan jarak dari posko aku ini ke jalan raya itu jauh bang, sekitaran 20 meteran, cukup jauh. Cuman dari situ aku loncat sampai ke sana, terbang katanya. Kaget dong.
Pas aku terbang terus sampai ke jalan itu, ada mobil kencang banget dari arah sana. Itu udah klakson sepanjang jalan, tit. Kayak itu lihatan mobil itu, orang yang di tengah jalan itu memang ketabrak. Mobil itu sampai berhenti di depan, cuman aku nggak ketabrak, diem aja di sini. Balik dikit sambil senyum, lari, dikejarlah sama anak-anak. Larinya itu ke puskesmas tadi, Bang. Aku masuk ke puskesmas dan itu anak-anak nyari nggak ketemu. Padahal puskesmas itu dikunci, nggak ada akses untuk dobrak, nggak ada. Udah kemana-mana nggak ketemu, balik lagi nyari bantuan. Nah anehnya ini mungkin kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Ya dari banyak yang masyarakat di situ nggak ada yang nolongin, Bang. Cuman jadi hanya Pak RT sama orang-orang pintar itu sendiri yang tahu. Padahal banyak yang nanyain kenapa, cuman nggak terlalu ngegubris. Mungkin masyarakat itu juga tahu kita nggak kesalahan mungkin ya. Mungkin kesalahan kita, jadi ya udahlah anak-anak gak pikir panjang, jadi kayak yang penting kita ketemuin si Anwar dulu nih, temuin Anwar dulu. Gue takutnya kenapa-napa, karena kan kondisinya bukan aku gitu. Pas cari nggak ketemu. Nah si teman aku yang pintar ini mungkin dia baca apa nggak tahu. Ketika dia mau masuk, karena memang teman aku yang dua ini ketika masuk nggak ketemu apa-apa, hitam semua, gelap. Tapi ketika teman aku yang bisa ini nggak tahu dia baca apa, dia ngedengar suara geraman di sebelah, karena di puskesmas itu kan biasa ada ruang tunggu, Bang. Cuman di situ biasanya ruang tunggunya mejanya bulat, terus ada tempat duduk yang ngelingkar. Nah aku ketemu di situ di kolong lagi makanin sampah. Puskesmas yang dulunya tempat naruh jenazah itu? Ya, puskesmas yang naruh tempat jenazah korban tsunami itu. Lagi makanin sampah dan lain-lain, kaget dong si teman aku ini, kayak lu kenapa? Cuman akunya itu cuman senyum kayak melotot marah gitu, Bang. Akhirnya dipanggil lah bantuan dan nggak tahu digimanain, katanya didoain sampai aku lemes lemesnya. Cuman bukan lemes, Bang, aku itu kayak orang mati, jadi pucat kuning. Jadi udah ketika dicek tadi udah nggak ada lagi, udah kayak mati aja, karena memang nggak ada napas. Di situ semua nangis. Ada yang nelpon Anwar itu udah nggak ada, sampai pacar aku nelpon ke keluarga aku di rumah, Anwar itu nggak ada katanya. Tolongin gimana katanya. Karena memang orang lihat itu aku udah lemes, nggak ada denyut nadi, kayak udah pucat aja. Dan ketika ini masuk ke pandang aku ke pengalaman aku ya yang di dimensi itu, dan nah kan ada pohon besar, ketika kau lihat atas ada aku yang digantung, Bang. Jadi kayak jiwa ataupun raga aku itu digantung di situ. Aku bingung dong ke distrik, kayak itu kan gua gitu kan, udah kayak emang lemes, kayak digantung sama akar itu. Aku nyari untuk apa ya, nyari untuk alat untuk buat motong itu. Aku nemuin kayu, aku ikat kencang-kencangnya, aku ambilin di sodok-sodok gitu ya. Terus nggak bisa, kayak udah putus talinya diambil lagi, kayak berusaha nggak bisa gitu. Dan aku di situ nangis, Bang, kayak gua kenapa gitu, gua ngelakuin kesalahan apa. Ada salah satu orang pinter yang ngomong kayak dia ini udah nggak ada, jadi salah satu yang bisa ngambil raga dia itu aku yang bisa dari rumah, dari jauh. Otomatis kan anak-anak yang lain ngabarin kayak Anwar ini gini. Dia nanya kenapa, kok bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya anak-anak gak mau jelasin, yang penting di video call itu, Bang, kata mereka. Aku di video call kayak aku pun kaget, kayak kenapa gitu, kok bisa kayak gini, aneh gitu kan. Gak tau lah, doa kata dia, didoa-doain, cuman tetep gak mau sadar. Dan anak-anak semua baca ayat kursi, baca yasin, kayak ngajiin orang mati aja udah. Kayak emang aku mati di situ. Teman-teman aku udah pada nangis kayak, "War bangun, jangan kayak gini, War bangun, jangan kayak gini. Kita pulang gitu kan." Sampai RT pun ngomong, "Ya udah besok pulang gitu. Bawa pulang sampai hari malam itu mau dibawa pulang aku, Bang. Karena memang lihat kondisi ya. Cuman aku di sana itu berusaha kayak ngelepasin diri aku. Aku ngail. Terus
dia ngambil lagi. Cuman setelah aku sampai putus asa di titik dimana kayak ya udah mungkin ini udah jalannya gitu. Aku ngerasa kayak ya udah ketika memang aku harus terjebak di sini gitu, sampein aja minta permintaan maaf aku sama ke keluarga aku gitu kan. Cuman di saat keputusasaan itu datang, ada sosok kakek-kakek bang. Ada sosok kakek-kakek yang memang megang tangan, kayak berasa nuntun, ikutin gitu kan. Tapi dia nggak ngomong, cuman dia ngikutin. Aku dibawa jauh banget, kayak yang di setiap perjalanan itu ada kejadian-kejadian yang memang teman-teman aku melakukan kesalahan. Pertama ada teman aku tuh ngelakuin kayak head, karena memang di daerah situ itu gak boleh kalau head itu dijemur pakaiannya di luar, itulah. Dikasih kayak gambaran kesalahan-kesalahan aku lah. Kayak kita tebang bambu sembarangan tanpa izin, terus buang sampah sembarangan dan lain-lain. Sampai yang itu, nah setelah kejadian kesalahan itu aku ditunjukin ke satu tempat yang dimana itu teman-teman aku disiksa bang. Teman-teman aku itu disiksa. Jadi ada yang diseret, ada yang digantung, ada yang gimana ya aku ceritainnya, kayak dipotong gitu, macam-macam, kayak berasa neraka aja. Cuman kayak aku bilang kayak kesalahan aku sama temen aku ini apa? Kok bisa sampai segininya? Dan kakek itu nggak ngomong sedikit pun. Dia cuma nunjukin jalan aja udah, lu lurus aja gitu. Lurus sambil pegang-pegang sama dia. Dan dunia nyata aku itu aku nangis. Tiba-tiba aku nangis. Dan nyampein sesuatu. Kayak kalian itu harus nolongin dia. Kalian itu harus nolongin si Anwar gitu. Ini ulah kalian dan yang kena ini dia. Jadi makhluk sini nggak suka apa yang kalian bawa. Nah ke distrik dong teman-teman, apa yang kita bawa apa gitu. Sedangkan kita di sini nggak bawa apa-apa. Aku dituntun sampai ke dimana ada terowongan itu gelap banget dan kakek itu nunjuk jalan ke sana. Di situ dia ngomong, jalan ke sana lurus dan jangan nengok ke belakang. Oke lah, karena memang aku takut dan aku nggak mau kenapa-napa, aku lurus jalan. Setelah jalan aku lagi-lagi nemuin cahaya itu bang. Aku nemuin cahaya itu dan aku masuk ke raga aku dan aku sadar lemes. Cuman aku mau cerita di situ, menurut aku nggak bisa. Aku mau nyampein kejadian aku, tapi aku nggak bisa. Kayak berusaha kayak ditolak jangan gitu. Ditanyain sama anak, lu kenapa Anwar, kenapa lu lihat apa? Emang nggak mau ngomong nih, cuman nggak mau ngomong bang, nggak mau ngomong. Akhirnya aku nelpon kayak besok Anwar suruh pulang dulu, mau diobatin. Nah besoknya aku jam 3 malam bang, bangun kencing dan aku ngeliatin, cuman ketika malam sebelumnya ini aku hanya dengar suara dan pemberantakan itu sendiri. Ketika aku masuk, diliatin wujud itu sendiri. Jadi wujudnya itu ketika aku buka nggak ada air posisinya. Aku kan mau ngambil, nggak ada air. Aku harus ngambil ke belakang, ngambil air itu sendiri. Aku ngambil ke belakang, bawa ember untuk ngambil air, dan aku diliatin sosok yang setiap malam aku lihat. Yang setiap malam aku ganggu itu. Kayak dia di kamar mandi, cuman gak mandi, dan gak ada orang. Nah sosoknya itu, dia nenek-nenek, tapi dia itu ngesot gitu bang. Jadi ngesotnya itu kayak memang cepet bang, nggak ngesot kayak pelan, cepet. Jadi setiap aku ngedip mata ada di situ, aku ngedip mata dia ada di sini. Sampai aku distrik, dia ada di salah satu tempat yang dimana ada pakaian, maaf ya ini ya, dalam. Itu dia ngambil pakaian dalam itu dan dijilat sama dia. So sambil senyum dan ketawa kencang banget bang. Dan aku langsung ngambil air, langsung ke dapur, langsung udah kencing, tidur. Dan aku nggak cerita di situ. Mungkin aku mikir ada kesalahan yang kita lakuin gitu kan, entah apapun itu. Setelah itu aku besoknya pulang, singkat cerita pulang di rumah itu hanya diobatin, kayak dikasih air, dipandiin karena memang Wak dan keluarga aku bisa bang. Dikasih daun sereh tuh, yang buat sepah tuh ya. Aku pulang dan pesan dari Wak aku itu kayak nanti ini diminumin ke semua orang, terus siram sekeliling rumah, terus airnya itu dicuci muka.
Oke lah, aku nurut aja lah, karena memang aku udah capek, nggak mau kejadian hal itu terulang lagi. Sampai ke tempat posko dan aku perintahin anak-anak, dan tetap anak-anak ada yang percaya karena memang yang ngalamin itu hanya sebagian orang. Yang kayak lihat aku itu hanya 3 atau 2 orang, yang lainnya itu nggak ngalamin bang. Dan bahkan yang nanti aku ceritain si teman aku yang bawa ini, dia tuh ngalamin cuma itu doang, malam kedua doang. Selepasnya enggak. Ya udahlah, anak-anak nurut karena memang disuruh sama teman aku si Jarod ini, ketua. Ya udah lu minum aja, minum katanya. Minum. Itu udah malam itu tenang, nggak ada apa-apa. Ya memang rasanya enak aja bang, kayak berasa ada yang jagain. Kita tidur, lagi-lagi aku bangun jam 3 malam lagi, cuman nggak ada hal-hal yang sebelumnya. Ya biasa aku kamar mandi, nggak ada. Nah malam terakhir daripada ini, ketika aku kegiatan siangnya, malamnya kegiatan karaokean bang. Jadi kegiatan terakhir kami ini di KKN itu melakukan perlombaan karaokean. Satu kampung lah, seru-seruan sambil pamitan lah. Nah dalam kegiatan KKN ini, ketika perlombaan karaoke ini kan selesai jam 11:30, kita pulang ke posko. Nah aku ke distrik lagi bang di puskesmas itu. Nah yang aku lihat di puskesmas itu semua bukan bayangan hitam ataupun sosok mata itu, bukan. Cuman aku lihat kakek-kakek yang nuntun aku di mimpi itu. Karena memang aku ngerasa aku ditolongin, aku samperin dong. Aku pengen nanya apa yang kita lakukan. Jadi kesalahan kita itu apa? Sampai-sampai aku yang ngalamin kayak gini, gitu kan. Dan di situ dia ngomong, katanya temenmu ataupun bahasa Sundanya kayak temen dia, kalau bahasa Sundanya bang ya, temen dia itu bawa barang nu mana penghuni di dia itu kausik. Kalau di bahasa Indonesia ini tuh teman kamu itu bawa sesuatu yang dimana penghuni sini tuh nggak suka. Dan aku mikir siapa yang bawa kan ya. Ya udahlah, ketika aku balik udah nggak ada lah sosok itu. Aku ke posko, di situ memang aku pengen ngungkapin dan ceritain semua bang. Cuma lagi dan lagi ketika aku ingin cerita itu nggak bisa, seakan-akan ditahan. Jangan gitu. Tidur sama teman-teman karena memang pengen langsung pulang gitu besoknya. Nah siangnya itu aku nanya ke teman aku sih ini yang tadi yang dia ngalamin kejadian ketika mandi dilatin terus tidur dipegang tangan dan lain-lain. Aku nanya memang bawa apa sih? Tadi dia ngomong aku enggak bawa apa-apa. Dia takut disalahin. Enggak bawa apa-apa. Oke mungkin kata aku dia gak mau ngomong di orang banyak. Ketika anak-anak keluar ngelakuin kegiatan terakhir pamitan itu ke masyarakat, aku nanya dong, hanya 2 orang tuh, aku, pacar aku, sekarang udah jadi mantan bang. Aku ngomong kayak, ya udah nggak ada siapa-siapa nih, nggak bakal dibilangin. Dia ngasih satu bawaan dari neneknya, karena memang dari kata-kata dia ketika mau kakaknya itu bilang kakaknya di daerah sini, dan neneknya tahu daerah situ tuh bukan sembarang daerah mungkin. Jadi dia dikasih bekal, pegangan lah. Dikasih dan memang barangnya itu panas bang, berat dan panas, berat kerasanya. Cuman ketika aku buka itu cuma kertas sama rambut. Dan teman aku datang semua pas aku buka itu, teman aku datang dan itu apa katanya? Oh ini kali ya barang yang emang ngebuat kita kayak gini katanya. Ya udahlah kita nggak mau debat saling nyalahin, ya udahlah kita bakar aja nih barang gitu kan, sialan gitu. Dibakar lah sama kita, dibakar di situ di samping. Dan Pak RT itu memang udah gak cerita banyak Pak RT, cuman karena dia cuma nyampein pertama itu kayak gitu doang. Dan aku rasa memang ada beberapa kesalahan yang kita lakukan, kayak kita dilarang untuk keluar, cuman kita ngopi di depan gitu bang, anak-anak cowok lah, biasa lah bang. Terus kita main malam ya gitu. Jadi mungkin itulah kesalahan-kesalahan yang memang kita lakukan ya. Jadi sehingga penghuni sana itu nggak suka. Nah untuk siangnya kita ngelakuin program terakhir yaitu pembuatan pelang jalan. Nah, di pembuatan pelang jalan ini aku ngalamin kejanggalan terakhir aku bang, yang dimana aku sama temen aku Jarod ini masang di sebuah kampung yang ada di situ, dan itu cukup jauh. Dan untuk akses jalannya itu memang bagus, cuman jarang ada yang lewat bang, dan rumah pun nggak ada. Aku patokan lah itu buat patokan, aku tempel di situ, ya udah di benam dalam-dalam, terus udah diganjel sama batu keras lah. Gak mungkin anak kecil nyabut gampang, enggak gitu, karena memang takut dicabut anak kecil. Baru
berapa meter mungkin, 5 meteran bang. Aku lihat ke belakang itu udah acak-acakan, kayak berasa ada yang bongkar. Cuman gak ada siapa-siapa. Kita pasang lagi, kebongkar lagi sampai kedua kali, ketiga kali kita pasang. Kata aku ngomong, kalau ini kebongkar lagi, gak usah dipasang. Kita bawa ininya. Dan bener, kebongkar lagi, kita bawa. Udah. Berarti nggak ngizinin mungkin. Jadi udahlah. Dan di situ semua aku ceritain. Ketika aku mau cerita itu bisa cerita bang. Aku sebelum pamitan sama Pak RT, aku cerita kayak Pak RT aku ngalamin ini dan Pak RT cuma ngangguk-ngangguk kayak senyum dan minta maaf. Dia tuh kayak nyampein sesuatu kayak lain waktu mah, lamun ke tempat yang lain, ke tempat yang baru itu sopan santun itu dijaga. Dan itu mungkin jadi tamparan kita semua bang ya, karena namanya anak kuliahan, anak muda dan memang masih ya dibilang terlalu awan ke hal-hal demikian ya wajar gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dalam cerita aku itu bang. Jadi itulah kisah dan kisah horor yang aku alamin ketika aku ngelaksanakan KKN di desa. Diminum silakan Bang Anwar, diminum dulu kopinya. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Anwar saat KKN ya? Ya. KKN tuh kuliah, kerja, nyata. Ada lagi singkatannya apa lagi lain cerita? KKM ada bang. KKM apa tuh? Kalau KKM tuh kuliah, kerja, nggak tahu M-nya apa. Magang. Bisa, ada yang Bisa. magang. Pokoknya intinya itu berbakti terhadap masyarakat. Itu ya. aja. Kalau namanya singkatannya ya tiap kampus beda-beda kan ya. gitu kan. Tapi tujuannya sama. Entah itu 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Ada beberapa program juga kan pastinya yang untuk masyarakat sekitar gitu kan ya. Nah emang misalkan nggak pilpres tuh berapa bulan bang? Biasanya sebelum-sebelumnya senior-senior tuh kalau KKN? Biasanya itu ada yang 2 bulan bang. Oh 2 bulan. Ada yang sampai sebulan lebih karena untuk mekanisme KKN itu lebih dibagi kelompok itu dari angkatan aku sampai angkatan 2019. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu KKN itu per individu. Per individu sendiri-sendiri? Iya, jadi dia itu KKN di setiap desanya masing-masing. Oh. Jadi angkatan aku doang nih yang memang pakai almet terus demo kan? Ya ikut lah bang. Ikut lah. Karena memang aku juga ikut organisasi eksternal kan? Nah itu dia, tapi jadi teman-teman semua jangan pakai almet ketika demo doang gitu ya kan. Tapi kegiatan sosial kayak gini juga harus pakai gitu kan, karena kan alma mater gitu. Nah kan ini menarik juga nih. Puskesmasnya itu dulunya saat kejadian tsunami di tahun 2019 gitu kan ya. Ternyata tempat penampungan para korban-korban tsunami yang udah meninggal taruh di situ. Ya. Sedangkan kakaknya Bang Anwar nggak jauh dari puskesmas itu. Iya, dan dimana ngelewatin kalau misalnya ketika kegiatan yang ngelewatin gitu kan. Nah pertanyaannya puskesmas itu saat di 2024 masih beroperasi apa enggak? Enggak bang, jadi puskesmas itu udah pindah. Jauh pindah. Oh berarti itu puskesmas yang nggak dipakai lagi? Ya, udah masih bentuknya masih bagus, masih sebetulnya kurang rawat aja. Gara-gara yang tsunami kali? Ya mungkin entahlah, karena mungkin masyarakat sana udah ngecap itu horor atau apa ya bang ya. Karena memang ketika aku nanya ke masyarakat sekitar pun, khususnya ke ada ibu-ibu yang deket di situ, dia cerita kayak dia pun keluarganya ngalamin korbannya ada ketika tsunami datang, jadi kayak anaknya itu hilang dan meninggal. Oke, nah jadi teringat juga kalau tsunami itu kepala gue puyeng. Oke, nah terus kemudian ada larangan tertentu nih. Ya. Biasanya kan di sebuah desa, entah itu ke kadusnya, kepala dusunnya, entah itu PRT-nya, entah itu kepala desanya, ketika ada KKN baru kasih tuh peraturan ya kan. Ya. Nah, tadi tuh masuk akal juga tuh, nggak boleh keluar jam malam. Nggak boleh keluar malam gitu kan, sampai batasnya jam 8 lah bang. Jam 8. Karena memang oke, masuk akal juga sih sebagai kita pendatang ya kan. Ketika jam 9 malam sangkanya gimana ya. Oke. Itu yang pertama. Yang keduanya apa peraturan? Berarti ada berapa peraturan? Sebetulnya untuk Pak RT dan masyarakat itu hanya nyampein itu doang bang. Cuman setelah kejadian itu ada lagi penyampaian ketika head itu. Jadi pakaian dalam itu jangan dicuci kan, jangan dijemur di luar. Iya. Jadi harus di dalam aja. Dalam aja, karena ya logikanya kan nggak sopan juga gitu kan. Jemur pakaian di belakang, jangan di depan. Ya kan, ketika kita depan ada tamu.
Apa itu? Lanjut nih, gitu ya kan? Iya, Ya dong. bener bang. Kan gitu Iya, logikanya logikanya. kan. Mas kita bermain logika Logika dulu aja. gitu kan. Begitu pintu masuk, depan pintu masuk bisa jemuran tuh. Iya. Ya kan? Mending jemurannya baju apa kagak. Ini Daleman ya kan. daleman. Taruh di belakang nggak kelihatan sama orang kan gitu iya. kan. Masuk akal juga gitu kan ya. Jadi ketika ada peraturan kita ambil yang masuk logika yang mana ya gitu kan. Apalagi kalau zaman dulu kan pasti peraturannya ke arah mistis gitu kan. Tapi Betul. sebenarnya itu nggak ke arah mistis, masuk ke logika kalau kita berpikiran sekarang gitu kan ya. Nah, terus kemudian nih apa namanya, ada beberapa gangguan lah di rumah Pak RT gitu kan. Dan tadi juga Bang Anwar sampai kayak ngelihat mimpi pertama itu seakan-akan kayak di sawah, Iya. ya kan. Nah, di desa itu sebenarnya ada sawah apa enggak? Ada bang, cuman jauh. Oh, jauh. Jadi kan di situ di desa itu ada 4 dusun. Dusun itu kampung ya. Iya. Aku gak bisa sebutin kampungnya. Betul. Jadi ada salah satu kampung di atas itu ada sawah. Cuman sawah pun gak seluas itu bang, hanya sepetak aja di setengah di sisinya sungai dan itu sawah. Sawah-sawah kayak nggak datar. Dia itu tingkat ini karena teras pegunungan. sharing. Iya, karena teras pegunungan. sharing. Oh, berarti nggak sedatar yang kayak di mimpi yang pertama tuh. Enggak. Oke. Mimpi kedua di sawah lagi, Sawah lagi tapi ada satu pohon besar. besar yang dimana ranting-ranting itu bukan ranting tapi orang gitu. Orang. Dan situ lihat jasadnya Bang Anwar tuh di, Iya. di pohon Di itu pohon lagi itu gantung digantung. tuh. Oke. Nah, kan sempet kayak kehilangan nadinya, Mm-mm. nggak napas, mukanya pucat, nggak sadarkan diri gitu kan ya. Nah, apa mungkin itu kayak seakan-akan tuh sukmanya tuh lagi ditahan atau gimana ya? Iya itu bang. Jadi sukma aku itu ditahan karena pertama itu kan ada yang kesurupan aku itu dia ngomong kayak ada yang suka sama dia dan dia mau ngambil aku. Ada yang suka sama Bang Anwar. Dan dia mau ngambil Dan aku dia mau ngambil Bang Anwar. atas kesalahan teman-teman aku yang kulakukan itu bang. Oh, Jadi berarti bukan kesalahan dari Bang Anwar bukan. gitu Makanya kan ya? kan aku nanya-nanya. Berarti yang kesalahan itu ada temen sekelompoknya Bang Anwar Iya. bawa suatu benda Iya. yang bisa dibilang kalau ini jimat atau Iya. apa Apa-apa kali lah. gitu ya. Iya, pegangan lah gitu. Pegangan yang dikasih sama neneknya gara-gara cucunya ini mau Kakaknya di situ. KKN di situ. Yang kata neneknya desa itu apa? Nah, Iya. itu kan pertanyaan, desa itu terkenal apa menurut si neneknya si yang bawa jimat itu, Bang? Sempet ada obrolan nggak? Enggak, pada Bang. situ? Oh, enggak. Enggak, karena memang dia nggak nyampein apa-apa. Karena dia cuma nyampein ketika aku mau ke KKN, aku ngomong ke nenek dan nenek cuma ngasih ini buat dipegang. Oke, misalkan kita bilang desa itu angker, tapi menurut Bang Anwar desa itu angker apa enggak? Untuk angker sih enggak sih bang. Untuk angker enggak, karena memang dibilang desa maju-maju bang. Maju. Cuman karena memang aktivitas masyarakat itu nelayan, jadi siangnya itu dia nelayan, sore pulang jadi malamnya itu tidur, jadi sepi. Jadi lebih ke siang aktivitasnya. Berarti desanya nggak kayak desa banget. Apa sih desanya nggak kayak desa banget? Ya kayak desa-desa terpencil itu enggak. Enggak ya. Berarti deket jalan raya. Jalan raya akses. Kanannya laut, Laut. masuk ke kirinya itu perkampungannya. Perkampungan. Banyak Oke. pohon jati. Ya pohon layaknya lindung. kayak seakan-akan pesisir pantai lah gitu iya. kan. Pantai, jalan utama, belakangnya desa Iya. gitu kan ya. Oke. Nah, jimatnya kan tadi katanya berat. Kalau berat otomatis entah itu isi batu, semen, apa ya kan, namanya kan berat. Iya, ya berat kan? bang. Tapi pas dibukanya cuma kertas sama rambut. Iya. Nah, rambutnya itu rambut apa bang? Gak tahu saya bang. Rambut kayak memang rambut. Jadi kertas. Di atasnya rambut. Jadi Enggak, maksudnya berapa helai? banyak bang kehitung. Kayak abis dipotong aja itu. Panjang apa keriting? Panjang lah. Kalau keriting bulu kaki kan? Panjang. Oh, panjang. Kayak rambut aja tuh, rambut cewek. Ujungnya dipotong, disimpan di situ. Mungkin rambut neneknya. Bisa jadi. Kalau kan? bisa jadi bang. Ya kan Bisa kita nggak ada jadi. yang tahu. Kita kan menebak doang nih Iya. gitu kan. Mungkin rambut neneknya supaya nih cucu gue nggak kenapa-napa. Mungkin kan begitu kan. Oke, itu pegangan lah gitu Iya. kan. Oke, nah yang jadi permasalahannya kan gini. Kalau ada orang yang mempercayai benda itu kan dikhawatirkan kan malah musyrik, ya, Bang. syirik dan sebagainya gitu kan ya. Terlebih lagi ya udah kita hargain aja lah namanya nenek. Oh ya udah makasih nek gitu kan. Tapi ada beberapa orang juga kan malah menyimpangkan, wah gue percaya gue bawa ginian gue aman nih. Betul bang. Ya kan gue asal aja kan. Iya kan. Karena dengan
benda yang dimitoskan mempunyai khasiat gitu kan. Betul. Oke. Padahal mah untuk biar inget pulang aja kali gitu kan. Oke, nah. Kan abang jiwanya mau diambil nih. Atau sukmanya gitu kan nih. Apa mungkin yang diambil itu sama sosok yang matanya banyak tuh apa? Gue ngebayangin tadi masalahnya tuh yang sosok, badan manusia tapi mata semua. Mata. Jadi kalau ngeliat tuh kayak di Facebook tuh yang lendir gitu. Itu. Kayak fobia gitu tuh seru tuh lihat gitu tuh. Gitu. Gue merinding sih kalau lihat itu. Bukan. Yang aku lihat itu sosok yang gede itu. Justru yang gedenya. Yang gedenya. Yang dia itu kayak mungkin aku kayak mikir kayak korban yang di situ pun diambil raganya dan disimpan di sana itu. Tapi nggak tahu gara-gara apa. Kan gitu kan ya. Nah, kan ada beberapa orang yang di pohon tuh, yang gantung tuh. Abang ngeliat sepintas terus kemudian balik lagi ke desa, kayak ada sebuah kemiripan nggak? Orang yang digantung sama yang di desa yang abang kakain itu. Nggak ada bang, kalau untuk digantung itu nggak ada. Kayak nggak kenal aja gitu. Nggak kenal. Cuman untuk wujudnya ya manusia kayak perempuan, laki-laki. Tapi nggak tolong ya? Nggak tolong. Kira-kira nggak tolong apa ya? Yang mirip itu cuma teman-teman aku itu yang sisa tadi. Sampahnya kayak di neraka ada yang diseret, ada yang... Nggak tahu lah kenapa itu. Oke, nah terus kemudian nih, sempat nanya ke guru ngaji gak soal sawah dan pohon itu? Enggak, karena memang situasinya di situ kita panik. Selesai kita cuman pamitan aja, kayak kita mau pulang dan guru itu pun nggak ngomong apa-apa. Kayak jangan kapok ya kesini gitu. Malah jangan kapok. Ada berapa program kerja tuh bang? Kalau untuk di masyarakat kita itu ada 3 bang. 3. Pertama itu tadi pemasangan papan ya. Gantung kameramennya jeduk-jeduk ini bang. Ada bang, ada 3. Ada 3. Yang pertama itu pemasangan papan jalan. Terus yang kedua itu mengadakan perlombaan di masyarakat kayak perlombaan olahraga sama sosialisasi kesehatan. Sosialisasi kesehatan tuh penting juga tuh. Iya, karena stunting kan bang. Iya betul. Lagi di betul. Itu lebih ke situ. Oke. Nah terus kemudian nih ngangguk langsung. Oke, nah terus kemudian nih kan tadi udah jelasin juga sama si Bang Anwar sih sebenarnya POV daripada teman-temannya yang abang rasain kan di sawah. Iya. Tapi kan yang sebenarnya yang terjadi kan tadi abang lari-larian dan sebagainya, kesurupan dan sebagainya. Terus ini nggak ada, terus kemudian apa namanya? Napas nggak ada, muka pucat. Di yang abang alami, abang lagi ngambilin jasad abang sendiri. Udah jatuh kayak tiba-tiba ke atas lagi. Ya. Oke. Berarti kalau bisa kita simpulin, apa mungkin aja ya, gara-gara si jimat itu atau pegangan itu, atau mungkin ada faktor lain yang mungkin ada larangan tertentu yang rombongan abang dilanggar gitu. Itu tadi bang, ada sangkut pautannya sebetulnya kan. Semuanya ada sangkut pautnya ya? Ada. Karena memang larangan itu kita dilanggar semua. Namanya larangan tuh harus dilanggar emang. Ya memang sih. Peraturan tuh harus dilanggar. Bener bang. Iya biasanya begitu tuh ya. Jadi biar nggak dilanggar jangan bikin peraturan gitu. Iya sih gitu. Pasti bang seru peraturan tuh peraturan tuh untuk dilanggar. Apalagi ke orang-orang mahasiswa tuh ya kan. Bebas asap rokok padahal di depan pelangnya tuh gini-gini aja. Namanya juga mahasiswa gitu kan. Oke. Bang, sebelum ditutup nih bang videonya, kira-kira nih dari pengalaman abang yang tadi disampaikan ke teman-teman semua dari awal sampai akhir, sebab akibatnya tadi juga diceritakan, program kerja juga diceritakan gitu kan, yang berapa lamanya di sana juga diceritakan. Kira-kira abang punya pesan apa nih untuk teman-teman semua di rumah dari pengalaman abang KKN itu? Ya. Pesan dari aku sih cuma satu bang, jadi sekalipun kita tidak percaya ke hal-hal demikian ya, cuman ketika kita masuk ke wilayah yang memang baru dan belum kita jangkau ataupun kita ketahui, kita sopan santun itu harus ada adab itu. Jadi entah itu larangan dari pihak situnya ataupun hal-hal yang memang dilarang lah, kita harus patuhi lah bang, sekalipun kita tidak percaya ya ke hal demikian. Ya wis, kita doakan semoga Bang Anwar nih sehat selalu bang ya. Amin bang. Panjang umur gitu kan nih, nanti pulangnya
Pelan-pelan aja bang, Siap. jangan ngebut-ngebutan. Siap, Bang. Jangan dijengat-jengat motornya gitu kan ya. Abang. Oke, dan ini kita teman-teman semua, cerita dari Bang Anwar ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau KKN gitu kan, ataupun menjalani sebuah kehidupan, tapi ambillah sisi positifnya. Sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Anwar, Siap. terima kasih banyak. Siap, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.